Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Tina, salah satu pengisi suara di podcast Studio Horror. Dan selamat datang kembali di channel Studio Horror. Studio Horror kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah hotel penginapan horor. Cerita misteri kali ini bersumber dari @basunanda21. Lalu, bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Malang, tahun baru 2012. Waktu itu, tanggal aku pergi liburan ke Malang sendirian. Sekalian, rencana mau jenguk teman yang lagi pulang ke Malang. Saat sampai di Malang, ternyata ada teman kampus chat kalau dia lagi di Malang juga. Ada job. Teman kampusku ini lagi ada job buat acara tahun baru di sebuah kafe di Malang. Akhirnya, sekitar jam 7-an malam, aku pamit dari rumah temanku menuju ke kafe tersebut. Kebetulan temanku gak bisa ikut karena ada undangan dari teman kampusnya, tapi gak sampai malam. Terus aku dibawain kunci rumahnya kalau nanti jadi nginep. Lanjut di kafe itu ternyata teman kampusku gak sendirian, tapi ada teman lain. Total ada 4 orang. Wawan, Rio, Tino, sama Inar. Mereka semua adalah teman kampus, namun beda angkatan saja. Hanya Wawan yang satu angkatan denganku dan 3 lainnya merupakan senior di kampus. Singkat cerita, acara berlangsung dengan lancar dan meriah sampai pada puncak tahun baru. Sekitar pukul 1 dini hari, beberapa tamu mulai pulang dan kami beres-beres alat dan perlengkapan yang kami bawa. Sekitar jam 2 kurang, kami selesai beresin barang. Lalu pemilik kafe menawarkan untuk istirahat di ruang tamu beliau. Ya, karena udah malam dan gak mungkin buat lanjut jalan karena badan emang udah capek semua. Aku juga harus rencana mau balik ke rumah temanku. Tapi sama Wawan diajak sekalian nginep di rumah tamu milik owner kafe. Rumah tamunya hanya jarak beberapa rumah dari kafenya. Rumah itu udah lama gak ada yang huni. Biasanya ada kolega atau tamu dari owner. Namun sudah hampir 2 atau 3 tahun kosong. Meski begitu, rumah tersebut tetap terawat dan bagus. Sesampainya di sana, kita langsung naruh barang di ruang tamu. Rumah itu bergaya klasik dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi bagian belakang. Lantai dari ubin marmer coklat membuat kesan klasik rumah ini terasa sangat kental. Tino dan Inar memilih tidur di kamar depan, sedangkan kami bertiga kebagian di kamar belakang. Saat masuk rumah hawanya sangat dingin, tapi bukan karena hawa kota Malang dingin, dinginnya terasa sangat berbeda. Hampir terasa tidak nyaman sekali. Dan rasa itu bertambah kuat ketika aku masuk ke kamar belakang. Seakan ada energi yang mendorongku untuk keluar. Aku lihat teman yang lain tidak ada masalah dengan keadaan rumah ini, tapi jujur saja rumah ini seakan sesak seperti banyak orang di dalam situ. Akhirnya aku putuskan untuk tidur di sofa ruang tamu. Ya, karena di ruangan inilah rasa sesak tidak begitu terasa berat. Sebenarnya di ruang tamu tengah juga ada sofa, tapi ukurannya kurang besar. Dan juga alat perangkap nyamuknya cuman ada di ruang tamu. Setelah itu aku pinjam bantal dan selimut, lalu suara seakan hening dan malah bikin ngantuk. Singkat cerita, sekitar jam 2:30-an semua sudah tidur, begitupun aku. Lalu sesaat aku memejamkan mata, tiba-tiba kakiku terasa digerakkan, seperti menyuruh bangun. Aku yang setengah sadar hanya berkata iya pada orang tersebut. Setelah itu aku pejamkan mata lagi. Namun beberapa saat kemudian kakiku terasa digerakkan lagi dan ada suara berisik seperti orang ngobrol. Dalam hati rasanya kesal sekali karena sudah capek dan ngantuk. Tapi teman-teman masih ganggu terus. Akhirnya aku bangun dan langsung melihat ke arah kakiku. Ternyata di situ ada
sosok kakek-kakek sedikit bongkok dan menggerakkan kakiku. Namun suara riuh berisik tadi juga ikut lenyap dan kakek itu bilang dengan bahasa Jawa krama yang intinya jangan tidur di situ. Nanti kamu gak bisa balik kalau mau tidur di ruang tengah saja. Nah, aku juga kaget langsung menyanggupi perkataan kakek tersebut. Karena aku mengira beliau juga yang jaga tempat ini atau keluarga dari ownernya. Setelah itu aku ke kamar mandi cuci muka, lalu tiduran di sofa ruang tengah. Nah, besok pagi setelah semua bangun, kami bersiap untuk pulang. Bapak pemilik datang membawa beberapa snack dan air mineral untuk bekal di jalan. Lalu aku tanya, apa penjaga rumah ini ada? Lalu beliau bilang jika rumah itu nggak ada penjaganya. Hanya seminggu sekali saja ada orang yang datang buat bersih-bersih. Dengan pede aku jawab, kakek-kakek ya Pak? Dan beliau malah ketawa lebar. Gak ada kakek-kakek di sini Mas, bahkan yang bersih-bersih di sini itu juga ibu-ibu. Kadang ngajak anaknya yang masih SMP. Lalu beliau melanjutkan, pasti kamu ketemu Mbah Slamet. Pak Slamet siapa lagi ini pikirku? Tenang aja Mas, Mbah Slamet itu baik orangnya, dia gak ganggu. Wah, mendengar pernyataan itu sangat familiar sekali di telinga dan jelas Mbah Slamet itu pasti bukan manusia. Lalu bapak pemilik itu cerita jika tamu atau koleganya selalu disapa oleh beliau. Mbah Slamet gak bakal ganggu jika tamu di rumah itu sopan. Karena dulu ada temen anaknya owner yang nginap di situ dan pesta miras. Akhirnya mereka semua ketindihan saat tidur dan salah satunya ada yang kerasukan dan hal itu sempat bikin heboh satu komplek. Saat sadar ada salah satu anak mengatakan kalau dia bermimpi bertemu seorang kakek. Lalu kakek tersebut memotong kaki dan tangannya sehingga dia tidak bisa bergerak. Dan saat dia bangun, dia tidak bisa merasakan tangan dan kakinya. Lalu tubuhnya terasa berat. Sedangkan yang lain hanya diam. Entah itu benar terjadi atau saking telernya karena miras mereka jadi berhalusinasi. Yang pasti di ceritanya tetap ada sosok kakek itu yang dikenal sebagai Mbah Slamet. Jogja sekitar tahun 2014-an kalau nggak salah sih. Acara liburan bareng beberapa teman, kita berangkat 7 orang. Aku, Yoni, Riki, Ida, Kia, dan 2 adiknya Yoni. Kami berangkat naik kereta api. Dan sampai di Lempuyangan sekitar jam 1-an siang kalau tidak salah. Tujuan awal kami adalah ke Malioboro karena di sana kita janjian bertemu dengan temannya Yoni yang ada di Jogja. Tapi sebelum itu kita cari makan di sekitaran stasiun. Lalu setelah itu berangkat menuju ke Malioboro. Dan di Malioboro kami langsung cari penginapan dan zaman itu belum familiar atau belum ada aplikasi pemesanan hotel dan semacamnya. Jadi cuma modal tanya-tanya orang sekitar dibantu sama temannya Yoni. Nah akhirnya kita dapat satu penginapan di sekitaran Malioboro. Dengan harga yang cukup terjangkau, meskipun kurang yakin juga dengan tempatnya. Tapi ya gimana lagi, nama juga kepepet, gak ada hotel atau guest house yang kosong dan juga keburu malam. Singkat cerita kita menginap di situ dengan menyewa 2 kamar untuk sehari karena urgent. 1 kamar untuk 4 cewek dan 1 kamar lagi untuk kita bertiga. Oh ya, kenapa kita hanya sewa sehari? Ya karena tampilan penginapannya yang memang kurang meyakinkan dari depan. Dan kita juga dapat tempat yang nuansanya terlalu suram sih. Di sini penginapannya cukup simpel. Rumah plafon tinggi dengan gaya lawas, pintu kayu, kupu tarung, dan jendela tinggi kanan kiri dengan teralis besi. Dengan suasana depan penginapan yang rimbun karena pepohonan. Sesudah kami naruh barang dan beres-beres, kita segera siap-siap untuk jalan-jalan. Selepas maghrib kita mulai keluar dari hotel dan jalan di area Malioboro sambil nyari-nyari jika ada hotel atau minim guest house yang nuansanya liburan bukan horor seperti sebelumnya. Akhirnya
Setelah beberapa saat, kami dapat guest house yang kosong untuk besok dan kita ambil. Lalu kita lanjut jalan-jalan sambil nyari kulineran sekitaran alun-alun. Kami balik ke hotel sekitaran jam 10-an dengan kondisi sedikit gerimis. Para cewek langsung masuk kamar dan istirahat. Sedangkan aku dihubungi temanku yang di Jogja dan diajak ke angkringan dekat stasiun. Akhirnya aku berangkat dengan Yoni. Sedangkan Ricky sudah kecapean dan rencana langsung tidur. Aku dan Yoni bersama temanku ngopi sampai sekitar jam 12-an. Lalu kami izin balik karena udah capek dan temanku juga harus antar temennya balik ke kos. Singkat cerita, kami sampai di penginapan sekitar jam setengah 1-an dan aku langsung tidur. Dan hal yang aneh mulai terjadi. Entah jam berapa, aku dibangunkan Yoni. Yoni bilang ada yang nunggu di depan pintu dan ketuk-ketuk pintu sesekali. Awalnya aku gak gubris dan tak suruh buka aja pintunya. Mungkin yang jaga mau ada perlu dan aku lanjut tidur lagi. Namun sesekali lagi Yoni bangunin aku dan suruh aku nengok ke jendela. Di situ aku melihat siluet tinggi besar berdiri di depan jendela. Bayangan itu terlihat menerawang dari gorden dan seketika suasana mencekam menyelimuti ruangan kami. Yoni terbangun juga karena mendengar ketukan dari sosok tersebut. Aku inisiatif ngajak Yoni tidur lagi, namun ketika salah satu dari kami mulai tidur, sosok tersebut mulai mengetuk pintu. Sampai berulang kali dan akhirnya kita memutuskan untuk menyalakan lampu kamar dan melangkah membuka gorden untuk melihat sosok tersebut. Dalam hati kalau orang ya kita gebukin bareng karena ganggu, tapi kami yakin pasti itu bukan orang. Karena sosoknya yang tinggi sekali, hampir sama dengan ukuran jendela yang menjulang ke atas lebih dari 2 meter lebih. Ketika kita mendekat ke jendela, sosok itu terasa semakin besar dan saat kita membuka gorden, ya yang kita lihat adalah tidak ada apa-apa kawan, kosong seperti hatimu. Benar, sosok tersebut hilang. Bahkan Yoni membuka pintu kamar dan menoleh kanan kiri lorong juga tidak ada tanda-tanda dari sosok tersebut. Lalu karena sudah capek dengan kegaduhan itu, akhirnya kita tidur lagi. Dan sampai pagi pun kita diganggu lagi. Kami coba tanya ke anak-anak cewek, katanya mereka tidur dengan nyenyak. Tapi yang aneh di sini adalah Ricky. Dia tidak terganggu dengan kedatangan kita dan kegaduhan karena ada sosok bayangan di luar ruangan itu. Usut punya usut, ternyata Ricky mendapatkan bonus trip ke dunia lain. Ricky bercerita jika setelah kami pergi ngopi, dia langsung tidur karena badannya terasa capek. Dan beberapa saat kemudian, dia terbangun dan kondisi di luar sudah pagi. Dia terbangun sendirian di ruang yang sama. Lalu dia keluar ruangan untuk memeriksa keadaan dan yang dia temukan adalah beberapa orang dengan pakaian jadul dan beberapa ada orang asing juga. Dia mencoba memanggilku dan yang lainnya namun tidak ada jawaban. Bahkan dia seakan tidak disadari oleh orang sekitarnya. Dia mencoba bertanya namun semua orang tidak peduli padanya. Sampai akhirnya dia menarik tangan salah seorang yang ada di situ dan seketika semua orang wajahnya berubah menjadi seram. Ada yang terbakar, hangus, hancur, bahkan ada yang tubuhnya remuk. Ricky berusaha berlari dari situ. Dia berlari karena dikejar semua orang yang ada di situ. Bahkan ketika dia keluar komplek penginapan juga sama. Dia terus berlari tanpa tujuan sampai akhirnya dia bertemu dengan sosok tinggi besar dan orang tua dengan baju sederhana. Lalu orang tua itu menyuruh sosok tinggi besar itu untuk menarik Ricky dan menaikkannya ke pundak sosok itu. Sedangkan orang-orang di sekitarnya tetap mengejarnya bahkan menarik-narik tubuhnya. Akhirnya orang tua tersebut menyuruh Ricky dan sosok tinggi besar tadi untuk menjauh dari situ. Dan seketika Ricky berlari, muncul cahaya terang yang membutakan matanya. Dan saat dia sudah bisa melihat kembali, dia sedang berada dalam kamar kembali dengan aku dan Yoni di sampingnya.
Dan dia juga mendengar alarm HP-nya berbunyi. Dan dia merasa senang tapi juga bingung. Ricky bercerita 2 sampai 3 mingguan setelah kita pulang karena merasa ada yang aneh. Akhirnya dengan cerita Ricky kita menyimpulkan mungkin sosok di luar ruangan itu ingin aku dan Yoni membangunkan Ricky. Tapi itu hanya spekulasi dan yang terpenting kita semua tetap bisa liburan dengan bahagia dan kembali dengan selamat. Bandung sekitar tahun 2015 atau 2016. Aku dan temanku Hadi ada urusan kerjaan yang membuat kami harus pergi ke Bandung. Sekalian juga main ke tempat lama. Aku di Bandung hanya sekitar 4 hari dan kami, lebih tepatnya Hadi, memilih sebuah hotel yang tak jauh dari pusat kota. Ya, dengan pertimbangan budget dan karena kelihatannya hotel ini memiliki nilai estetik, kata Hadi. Awalnya, aku ditawari menginap di rumah temanku yang dekat daerah kampus. Namun, karena Hadi orangnya sungkanan, jadi kita memutuskan mencari penginapan sendiri dan ketemu hotel ini. Akhirnya kami memutuskan buat nginap di hotel ini, tapi hanya 2 malam aja. Karena lokasi berikutnya gak jauh dari hotel dan pastinya harus pindah hotel untuk hemat akomodasi. Tapi jika nginap di temanku, jadi hemat biaya hotel. Singkat cerita, kami sampai di hotel tersebut dan kami dapat kamar di lantai 2 pojok. Belakang hotel hanya ada pepohonan dan tanah kosong. Bagian depan bisa terlihat kolam renang dan taman di bagian bawah. Awalnya, suasana di pagi hari sangat nyaman, tapi saat malam semua berubah. Hawanya menjadi sedikit dingin dan sunyi dan dengan lampu penerangan yang kurasa kurang. Mungkin tema penginapannya menekankan pada kesan hangat, jadi lebih banyak lampu berwarna kuning daripada putih. Sekitar pukul 10-an kami balik ke hotel untuk istirahat. Aku mandi duluan, sedangkan Hadi masih goleran sambil nonton TV. Selang beberapa saat terdengar Hadi memanggilku dari luar sambil ketawa. Aku yang udah selesai mandi langsung keluar dan ketika Hadi melihatku dia kaget. Wajahnya terlihat aneh dan saat aku tanya, Hadi jawab, "Loh, kamu tadi keluar telanjang dari kamar mandi, lari keluar kamar kayak orang gila. Makanya aku manggil-manggil tadi." "Terus kalau itu bukan kamu, terus siapa?" Sambil nunjuk keluar. Tapi setelah lihat keluar gak ada siapa-siapa. Bahkan gak ada jejak kaki basah, cipratan air atau apapun. Wah, seketika aku langsung mikir, aneh nih tempat. Dan aku bilang ke Hadi, makanya kalau milih hotel jangan asal. Selanjutnya, Hadi gantian mandi. Gorden jendela ke arah balkon aku buka, meskipun cuma terlihat gelap saja. Selang beberapa saat Hadi selesai mandi dan kita makan sambil nonton TV, terdengar seperti ada sesuatu yang dilempar ke balkon. Hadi yang dekat dengan jendela menoleh ke arah balkon namun tak melihat apapun di sana. Kami pun lanjut makan sampai selesai. Sekitar jam 11-an, Hadi naik ke kasurnya untuk siap-siap tidur, sedangkan aku masih backup data dan menyiapkan peralatan untuk besok. Tiba-tiba gorden di balkon bergeser menutup sendiri dan cukup mengejutkan. Dan ternyata bukan aku saja, melainkan Hadi juga terbangun karena suara gesekan gordennya. "Udah, besok pagi aja dilanjut, sekarang cepetan tidur," kata Hadi sambil berbalik membelakangi jendela. Aku sependapat dengannya. Akhirnya semua peralatan aku bereskan dan naik ke kasur. Sialnya kasurku berada dekat jendela. Ya, aku yang milih sendiri karena aku suka dengan dekat jendela, tetapi sekarang malah jadi parno sendiri. Setelah itu, kita tidur, ada suara seperti kaca diketuk-ketuk. Suara itu terdengar jelas, tapi aku malas buat bangun dan mengacak ke arah jendela balkon. Sampai suara itu mulai terdengar sedikit keras dan menyebalkan. Akhirnya aku bangun dan aku buka gordennya. Di sana terlihat sosok perempuan dan wajah tertutup rambut hitam panjang berkilaunya dengan gaun putih yang khas. Sempat panik tapi tanganku refleks menutup gordennya. Lalu aku ke kamar mandi, cuci muka dan naik lagi ke kasur.
Hehe. Ada si mbaknya ya? Aku lo tadi udah ngintip. Terus tak tinggal tidur lagi, kata Hadi setengah meledek. Jadi Hadi udah terlebih dulu ngecek si mbaknya, tapi nggak ngomong denganku. Lalu aku lanjut tidur lagi, namun suara ketukan kaca tadi seakan menjauh dan menghilang. Sekitar jam 2 atau jam 3-an aku terbangun karena ingin kencing. Setelah dari kamar mandi, aku melihat Hadi menyelimuti dirinya sampai menutup kepalanya. Aneh sekali, karena tidak biasanya dia kedinginan dengan tubuh bongsornya. Lantas, aku iseng buka selimutnya dan ternyata Hadi tidak tidur. Lalu dia mengisyaratkan untuk diam dan kembali tidur. Tanpa pikir panjang, aku langsung kembali tidur dengan menghadapkan ke arah Hadi. Kemudian Hadi menolehku dan matanya seakan menuju ke arah sudut kamar. Setelah itu aku perlahan menoleh sudut kamar di dekat jendela balkon dan yang kulihat adalah sosok mbak yang di luar balkon tadi. Sekarang masuk ke dalam kamar. Seketika aku berdoa memohon perlindungannya dan sesekali menoleh ke arah sudut kamar tersebut. Cukup lama si mbak itu diam di pojokan kamar sambil melihat ke arah kita. Bahkan setelah kulempar bantal pun dia tetap tak bergeming. Karena aku rasa sedikit aman untuk melangkah, aku memutuskan untuk menyalakan lampu yang saklarnya ada dekat kamar mandi. Perlahan aku turunkan kakiku sambil lihat ke arah Hadi. Hadi hanya menggelengkan kepala mengisyaratkan untuk tidak melakukan apapun yang akan pikirkan saat itu. Namun, aku sudah terlalu lelah dengan kerja hari ini dan ditambah gangguan menyebalkan dari si mbak. Akhirnya, dengan cepat dan mengumpat, aku lari ke arah saklar. Terlihat juga dari ekor mata si mbak seperti mengikutiku dari belakang. Namun, setelah lampu nyala, sosok itu pun juga lenyap. Hadi cuma bisa memanggil namaku untuk memastikan aku selamat. Setelah itu Hadi bilang saat aku ke kamar mandi dia juga terbangun. Mungkin dengar suara dari kloset dan dia melihat gorden jendela seakan tertiup dari luar dan sosok itu masuk dan Hadi menarik selimutnya sampai menutup kepala karena takut dan kaget. Setelah Hadi bercerita, kami memutuskan untuk melanjutkan sisa tidur dengan lampu dan TV menyala untuk menghilangkan rasa tegang yang terjadi barusan. Dan benar saja, kita hanya istirahat sesaat saja. Setelah itu, pagi menjelang. Dan selama itu pula di ruangan kami ada parfum tambahan berupa bau harum dan sesekali bau busuk seperti sampah atau amis seperti ikan. Kami hanya bisa diam dan mencoba untuk tidur namun gagal. Saat berangkat ke lokasi kerja pun kita tidak mandi di hotel. Kita lebih memilih mencari pom bensin dan mandi di toiletnya. Karena Hadi sudah trauma dengan kejadian tadi malam dan karena aku juga udah malas dan bad mood di kamar itu. Setelah mandi kita pun cari makan dan berangkat ke lokasi kerja. Badan serasa capek semua. Hadi pun merasakan badannya berat karena kurang tidur dan kecapean. Bahkan di lokasi kerja, salah seorang kru yang di situ sempat tanya dan kami cerita masalah yang kami alami di hotel. Lalu dia menyarankan untuk tidur di mes kru yang dekat lokasi kerja. Sambil ditawari pergi ke orang normal untuk mengecek barangkali kita ketempelan, tapi aku menolak. Ya itu karena kita capek dan kurang tidur aja, gak ada ketempelan. Singkatnya kami malam itu menginap di mes dan bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya kita balik lagi ke hotel dan check out. Jujur untuk pelayanan di hotel ini sangat baik, kecuali pelayanan tambahan yang masuk dari balkon belakang. Sebenarnya ada juga dari temen yang lagi nginap di Jogja kapan hari itu. Tempatnya di daerah pinggiran Jogja dan penunggunya juga sampai ikut dia pulang. Jadi dia harus balik lagi ke penginapan tersebut untuk pamitan dan meninggalkan sosok yang ikut dia. Ya, itu sedikit kisah menginap di hotel dariku. Kalau kalian apa juga menemukan hal serupa? Anyway, happy weekend to you all. Nah, begitulah kisah cerita pengalaman check-in Hotel Angker. Terima kasih karena sudah mendengarkan podcast Studio Horor ini hingga selesai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.